Majikan Inggris kaya raya kritis TKI Indonesia jadi penentu hidup mati saat semua dokter menyerah. Kadang keajaiban datang bukan dari harta, jabatan, atau ilmu, melainkan dari hati yang tulus. Seperti Raka Santoso, pemuda sederhana, yang justru mampu membangunkan majikannya Lady Eleanor Kensington dari ambang kematian dengan suara penuh kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa keberanian sejati lahir dari ketulusan, dan cinta sejati mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Karena pada akhirnya, yang paling berharga dalam hidup bukanlah kekayaan, melainkan siapa yang hadir di saat kita terjatuh. Hujan mengguyur kota London dengan deras, menciptakan simfoni sendu di atas atap rumah-rumah tua bergaya Victoria. Di salah satu mansion megah di kawasan Kensington, suasana hening terasa mencekam. Tirai tebal berwarna burgandi menutup rapat jendela besar. Hanya sesekali cahaya kilat menyelinap masuk menerangi ruangan yang remang. Di atas ranjang dengan ukiran kayu mahoni, seorang wanita bangsawan terbaring pucat. Lady Eleanor Kensington, usianya baru menginjak awal 40-an, namun wajahnya tampak jauh lebih tua dari seharusnya. Rambut pirangnya terurai kusut, kulitnya hampir transparan, dan bibirnya kering. Napasnya pendek-pendek, seakan setiap helaan menjadi perjuangan besar. Selama bertahun-tahun, ia menderita penyakit aneh, rasa nyeri yang muncul dan hilang tanpa sebab, tubuh yang melemah tiba-tiba, dan pingsan mendadak yang membuat dokter-dokter terbaik Eropa kebingungan. "We don't know what's wrong with her," kata seorang profesor asal Prancis dengan ekspresi frustrasi. Kalimat itu menjadi mantra keputusasaan yang berulang kali diucapkan oleh para ahli medis, meninggalkan keluarga dan pelayan rumah dalam kesedihan. Eleanor bukanlah wanita sembarangan. Ia adalah pewaris tunggal kekayaan keluarga Kensington, perusahaan perkebunan teh yang menjadi kebanggaan Inggris. Suaminya, Lord Richard Kensington, meninggal mendadak akibat kecelakaan berburu, meninggalkan dirinya sebagai janda muda dengan harta melimpah. Sejak saat itu, penyakit misterius mulai menyerangnya. Malam-malamnya diisi dengan jeritan kesakitan. Tubuhnya sering gemetar hingga mengguncang ranjang besar yang ditidurinya. Para pelayan sering panik, berlari-lari memanggil dokter pribadi yang akhirnya hanya bisa memberikan obat penenang. Obat-obatan kimia berharga mahal, bahkan ramuan modern dari Swiss dan Jerman hanya meredakan sesaat. Tidak ada yang benar-benar menyembuhkan. "My lady, please, tahan sedikit lagi," kata salah seorang perawat. Namun Eleanor hanya menggeleng dengan mata berkaca, merasa hidupnya perlahan terkikis. Namun di balik kemegahan rumah yang penuh lukisan antik, perabotan mahal, dan lampu kristal yang berkilauan, ada sosok sederhana yang kehadirannya justru membawa warna berbeda. Namanya Raka Santoso, pemuda asal desa kecil di Jawa Timur, berusia 24 tahun. Ia datang ke Inggris bukan untuk mengejar mimpi besar, melainkan untuk menyelamatkan keluarganya dari lilitan hutang. Dengan tubuh tegap hasil kerja keras di ladang, kulit sawo matang, dan mata hitam yang jernih, Raka awalnya direkrut hanya untuk mengurus kebun kecil di belakang mansion. Namun ketekunan dan keramahannya membuatnya dipercaya mengurus lebih banyak pekerjaan, hingga akhirnya ditunjuk langsung oleh Eleanor untuk menjadi perawat pribadinya. "I want him," kata Eleanor pada kepala pelayan saat pertama kali melihat cara Raka membantunya dengan penuh kesabaran. Keputusan itu sempat mengundang cibiran, karena bagaimana mungkin seorang pekerja migran sederhana mengurus seorang bangsawan? Tapi Eleanor merasa ada sesuatu yang berbeda dari tatapan Raka. Tatapan penuh ketulusan yang tidak ia temui pada siapapun, bahkan pada dokter-dokter mahal. Suatu malam, ketika hujan deras masih membasahi kaca jendela, Eleanor terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Napasnya terengah-engah, seolah paru-parunya menolak bekerja.
Raka yang tidur di kursi dekat ranjang segera tersentak bangun. Ia berlari mendekat, menahan tangan majikannya yang dingin. "Madam, tahan sebentar, saya ada di sini," bisiknya lirih dengan bahasa Inggris yang sederhana. Eleanor menoleh dengan pandangan sayu, matanya nyaris kehilangan cahaya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Raka, mengapa kau tidak pernah lelah? Setiap malam kau di sini, tak pernah beristirahat." Raka menghela napas panjang, menahan emosi yang bergolak. "Karena saya janji, madam, selama ibu masih bertahan, saya juga tidak akan menyerah." Kata-kata itu sederhana, namun membawa hangat luar biasa ke dalam hati Eleanor yang hampir beku. Di antara rasa sakit yang terus menghantam, Eleanor justru mendapati dirinya merasakan sesuatu yang berbeda. Kata-kata Raka menembus lapisan dingin kesepian yang selama ini menyelimuti dirinya. Ia menyadari perhatian tulus dari pemuda desa itu lebih berarti daripada ratusan botol obat yang menumpuk di meja kamarnya. Air matanya mengalir bukan semata karena sakit, melainkan karena rasa haru. "You're different, Raka," ucapnya dengan suara serak. Pemuda itu tersenyum tipis, menunduk sopan, lalu menjawab pelan, "Saya hanya ingin melihat madam sehat kembali." Di dalam keheningan malam yang ditemani suara hujan, Eleanor merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak kematian suaminya. Kehangatan, bukan dari harta atau obat-obatan mahal, melainkan dari ketulusan seorang anak desa yang hatinya begitu bersih. Hari-hari berjalan dengan semakin berat. Kondisi Eleanor kian memburuk. Tubuhnya seakan menolak semua obat yang masuk. Setiap pagi, pelayan melihat wajah majikan mereka makin pucat, dan setiap malam, jeritan kesakitan menggema dari kamar besar di lantai atas. Dokter keluarga yang setia datang akhirnya hanya bisa menggeleng dengan suara rendah berkata, "I'm afraid this might be the end." Kalimat itu membuat seluruh pelayan menunduk dengan mata berkaca-kaca. Namun di tengah keputusasaan itu, Raka justru merasakan sesuatu dalam dadanya, dorongan kuat untuk tidak menyerah. Ia teringat pada cerita neneknya di desa, tentang ramuan tradisional yang diwariskan turun-temurun. Ramuan dari akar hutan, kunyit hitam, dan madu asli yang dipercaya bisa mengusir penyakit misterius. Ingatan itu muncul begitu jelas, seolah neneknya berbisik dari kejauhan. "Ingatlah Raka, obat sejati lahir dari alam dan ketulusan hati." Malam itu, ketika semua orang di rumah merasa putus asa, Raka memberanikan diri untuk bicara pada Eleanor. Ia duduk di sisi ranjang, menatap wajah majikannya yang lemah namun tetap berusaha tersenyum. "Madam," suaranya pelan, bergetar menahan gugup. "Bolehkah saya mencoba sesuatu? Ini mungkin terdengar aneh tapi ada ramuan dari kampung saya. Obat yang dibuat dari tumbuhan yang dulu sering digunakan nenek saya untuk menyembuhkan penyakit yang dokter pun tak bisa jelaskan." Eleanor terdiam, menatap mata pemuda itu dengan tatapan redup namun penuh harap. Bibirnya bergetar, lalu ia tersenyum samar. Dokter-dokter terbaik pun menyerah, Raka. Jika memang hanya keajaiban yang bisa menolongku, mungkin inilah saatnya aku percaya pada hal yang berbeda. Lakukanlah, aku percaya padamu. Kata-kata itu membuat hati Raka bergetar hebat. Ia tak menyangka seorang bangsawan Inggris bisa menaruh kepercayaan penuh pada ramuan sederhana dari desanya. Dengan hati berdebar, Raka segera berlari ke dapur besar mansion yang biasanya hanya dipakai koki menyiapkan hidangan mewah. Malam itu ia menyalakan kompor tua dan mulai merebus akar-akar yang ia simpan dengan penuh keyakinan sejak datang ke London. Aroma rempah-rempah khas Nusantara segera memenuhi udara, begitu asing di tengah dapur yang biasanya wangi mentega dan roti panggang. Sementara hujan di luar masih mengguyur deras, Raka memotong kunyit hitam dengan hati-hati,
menambahkan madu hutan yang dibawanya dari Indonesia. Tangannya bergetar bukan karena takut, melainkan karena beban, tanggung jawab yang begitu besar. Dalam benaknya ia berdoa dengan tulus, "Ya Allah, tolong. Jika memang ramuan ini bisa menolong, jadikanlah obat ini berkah untuk Madam Eleanor. Jangan biarkan dia menderita lagi." Kenangan akan neneknya kembali muncul dengan suara lembut. "Obat ini bukan hanya soal tumbuhan, Raka. Niat tulusmu yang akan membuatnya manjur." Setelah beberapa lama, cairan pekat berwarna coklat tua itu siap. Raka menuangkannya ke dalam mangkuk kecil, lalu membawanya dengan langkah hati-hati menuju kamar Eleanor. Cahaya lampu minyak membuat cairan itu terlihat aneh. Tak seindah botol-botol obat modern yang biasa datang dari apotek ternama. Ia duduk di sisi ranjang. Tangannya gemetar saat menyuapkan sesendok pertama ke bibir Eleanor. Wanita itu menutup mata, lalu menelan dengan pelan. Rasanya pahit, bisiknya lirih, wajahnya sedikit meringis. Raka tersenyum gugup, mencoba memberi semangat. "Biar pahit sekarang, Madam. Semoga manis nanti." Eleanor menatap wajah pemuda itu dengan mata sayu, lalu mengangguk lemah. Bagi Raka, momen itu terasa seperti taruhan terakhir, antara harapan dan keputusasaan. Malam itu menjadi titik balik yang tak pernah diduga siapapun. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Eleanor tidur dengan tenang. Tidak ada jeritan, tidak ada napas tersengal, tidak ada tangisan kesakitan. Raka duduk di kursi dekat ranjang, menatap wajah majikannya yang tampak jauh lebih damai. Ia bahkan melihat rona samar di pipi Eleanor yang selama ini pucat. Perlahan, air mata menetes di wajah pemuda itu. Air mata bahagia bercampur lega, seolah seluruh beban yang menindih dadanya selama ini mulai luruh. "Terima kasih, ya Allah, terima kasih." Bisiknya lirih sambil menatap majikannya yang terlelap dengan senyum tipis di wajahnya. Malam panjang itu akhirnya berubah menjadi malam penuh harapan. Pagi itu, seluruh rumah dikejutkan oleh pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang pelayan yang masuk ke kamar dengan membawa baki teh ternganga saat melihat Eleanor duduk tegak di ranjang dengan wajah lebih segar. "My lady, you look better." Serunya refleks, hingga baki hampir terjatuh dari tangannya. Eleanor tersenyum tipis, meski tubuhnya masih lemah. "Aku tidur nyenyak, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun." Berita itu segera menyebar ke seluruh mansion, membuat para pelayan lain terheran-heran. Beberapa dari mereka bahkan menangis lega, karena sudah terlalu sering mendengar jeritan kesakitan Eleanor setiap malam. Ketika dokter pribadi datang sore harinya, ia berdiri kaku di sisi ranjang, memeriksa nadi, tekanan darah, dan pernapasan. "Impossible, ini mustahil. Bagaimana mungkin kondisi Lady bisa stabil tanpa obat dari saya?" Katanya terbata-bata, wajahnya merah karena tercengang. Raka yang berdiri di sudut kamar menunduk, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sementara Eleanor hanya tersenyum samar, menyimpan rahasia kecil antara dirinya dan pemuda Jawa itu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mukjizat. Eleanor yang sebelumnya hanya bisa terbaring, perlahan mampu berdiri dengan bantuan tongkat, lalu berjalan ke balkon untuk merasakan angin pagi yang sudah lama tak ia hirup. Senyum pertamanya setelah sekian lama membuat semua orang di rumah itu menitikan air mata. Raka selalu mendampinginya, berjalan beberapa langkah di belakang, siap menangkapnya jika sewaktu-waktu Eleanor kehilangan keseimbangan. "Sudah lama aku tak melihat taman ini," kata Eleanor suatu pagi, menatap bunga mawar merah yang bermekaran di bawah sinar matahari. "Rasanya seperti aku lahir kembali." Raka hanya menunduk sambil tersenyum. Hatinya penuh kebahagiaan melihat majikannya kembali bisa tersenyum. Saat itu, ia benar-benar merasa pengorbanannya meninggalkan kampung halaman,
bekerja jauh dari keluarga, dan menanggung kerinduan tidak sia-sia. Namun kabar kesembuhan Lady Kensington segera menyebar keluar rumah besar itu, menjalar cepat ke telinga tetangga-tetangga bangsawan dan kalangan dokter di London. Kau dengar? Lady Kensington sembuh berkat ramuan seorang pekerja migran dari timur. Bisik seorang wanita bangsawan di sebuah pesta. Nonsense, itu hanya rumor tak masuk akal, balas yang lain sambil tertawa sinis. Namun semakin hari, semakin banyak yang penasaran. Para dokter yang pernah menangani Eleanor merasa harga diri mereka diinjak. Bagaimana mungkin ilmu modern yang mereka banggakan tak mampu, sedangkan ramuan tradisional seorang pemuda desa bisa membawa hasil. Gosip dan cibiran mulai merebak, sebagian menganggap Eleanor beruntung, sebagian lain menuding bahwa ia mempercayai takhayul. Tapi di dalam hatinya Eleanor tak peduli. Mereka tak pernah merasakan sakitku. Mereka juga tak pernah merasakan betapa sulitnya bernapas setiap malam. Jadi mengapa aku harus peduli dengan kata-kata mereka, pikirnya dalam hati. Suatu sore yang tenang, Eleanor duduk di kursi taman dengan selimut hangat menyelimuti tubuhnya. Raka tampak sibuk memangkas ranting bunga yang tumbuh liar. Udara sore membawa aroma segar rerumputan, dan suara burung gereja mengisi kesunyian. Eleanor menatap pemuda itu lama sekali, hingga akhirnya ia memanggil Raka. Suaranya lembut, seperti ingin mengucapkan sesuatu yang sulit ia tahan lebih lama. Pemuda itu berhenti bekerja, menoleh, lalu menjawab sopan, "Ya, madam." Eleanor terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lirih, "Kau bukan hanya pelayanku, Raka, kau adalah penyelamatku." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar hebat. Ia menunduk cepat-cepat, tak berani menatap majikannya terlalu lama. Takut perasaannya yang ia simpan akan terlihat. Raka berusaha meredam getaran di dadanya. Dengan suara rendah ia menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, madam." Tidak lebih. Namun Eleanor menggeleng pelan, air mata jatuh membasahi pipinya. "Tidak, Raka. Kau memberiku kehidupan kedua. Itu lebih dari segalanya." Raka terpaku. Hatinya campur aduk antara haru, bingung, dan takut. Di satu sisi, ia merasa terhormat karena ucapan seorang bangsawan sekelas Lady Kensington. Namun di sisi lain, ia sadar betapa jauhnya dunia mereka. Ia hanya anak desa yang hidup sederhana, sementara Eleanor adalah seorang wanita kaya raya dengan darah bangsawan. Tetapi di balik segala perbedaan itu, ada satu hal yang tak bisa ia ingkari. Perasaan hangat setiap kali ia melihat Eleanor tersenyum kembali. Sejak hari itu, hubungan Eleanor dan Raka berubah perlahan. Ada keheningan yang tak biasa setiap kali mata mereka bertemu. Eleanor, yang selama ini hidup dalam kesepian sejak kematian suaminya, mulai merasakan getaran asing di hatinya. Sebuah rasa yang selama ini ia kira sudah mati. Raka, meski mencoba menepis, tak bisa memungkiri bahwa ia peduli pada Eleanor, bukan lagi semata karena tanggung jawab sebagai pekerja. Setiap kali ia melihat wanita itu tersenyum sambil berjalan kecil di taman, hatinya ikut bergetar. Namun ia juga dihantui rasa takut. Aku hanya anak desa, bagaimana mungkin perasaanku layak untuk seorang bangsawan? Pertanyaan itu berkecamuk setiap malam, membuatnya sulit tidur. Meski begitu, tatapan Eleanor selalu membuatnya goyah. Malam itu, di ruang baca yang sunyi, hanya ada nyala lilin dan aroma buku-buku tua yang memenuhi udara. Eleanor duduk di kursi empuk dengan selimut tipis, sementara Raka duduk tak jauh darinya, sibuk menyiapkan teh herbal hangat. Suasana hening, namun justru hening itulah yang membuat hati berdegup lebih kencang. Tiba-tiba, Eleanor berkata lirih, hampir seperti bisikan. Mungkin orang akan mencibir, mungkin mereka akan menertawakan. Tapi Raka, aku tak bisa berbohong pada diriku sendiri.
Raka menoleh, terkejut dengan nada serius dalam suara majikannya. "Apa maksud madam?" tanyanya pelan. Eleanor menunduk, jemarinya bergetar memegang cangkir teh. "Aku merasa hidup kembali bukan hanya karena ramuan itu, tapi juga karena kehadiranmu." Kata-kata itu membuat udara seakan berhenti sejenak. Raka terdiam lama, dadanya sesak oleh emosi yang sulit ia ungkapkan. Ia ingin sekali jujur, tapi takut merusak segalanya. Dengan suara tertahan, ia akhirnya berkata, "Madam, dunia kita berbeda. Saya hanya anak desa miskin dari Jawa Timur. Sementara madam," seorang bangsawan besar Eleanor menatapnya, senyum pahit tersungging di wajahnya. "Dunia mungkin berbeda, tapi hati kita tetap sama, Raka. Kau tak tahu betapa sepi dan dinginnya dunia bangsawan. Semua orang tersenyum padaku hanya karena hartaku, bukan karena diriku. Tapi kau menatapku dengan tulus tanpa pamrih." Raka menggenggam erat cangkir teh yang hampir tumpah, mencoba menahan perasaan yang kian memuncak. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Lampu minyak berkelip kecil, bayangan keduanya menari di dinding. Perlahan Raka mengangkat wajahnya, lalu untuk pertama kalinya ia berani menggenggam tangan Eleanor. Sentuhan itu sederhana, namun membuat tubuh keduanya bergetar. "Kalau begitu, biarlah dunia berkata apa," ucap Raka dengan suara parau. "Yang penting madam, Eleanor, tetap sehat. Itu cukup bagi saya." Eleanor menatapnya dengan mata berkaca, air mata kebahagiaan mengalir deras. "Dan cukup bagiku jika kau tetap di sisiku, Raka. Aku tak butuh pengakuan dunia, aku hanya butuh kejujuran hatimu." Kata-kata itu membuat mereka berdua larut dalam keheningan yang syarat makna. Sejak saat itu, mansion tua di London tak lagi terasa dingin dan sunyi. Setiap sudutnya dipenuhi dengan kehangatan baru. Bukan dari cahaya lampu kristal, bukan dari tumpukan obat-obatan mahal, melainkan dari hati dua insan yang dipertemukan oleh takdir. Para dokter mungkin telah menyerah, para bangsawan mungkin terus bergosip, tetapi takdir memilih jalannya sendiri. Ramuan sederhana dari tanah Jawa, doa tulus seorang pemuda, dan keberanian seorang janda kaya untuk percaya pada sesuatu yang berbeda, melahirkan sebuah keajaiban. Di bawah langit London yang kelabu, cinta tumbuh di antara perbedaan, cinta yang lahir bukan dari harta atau status, melainkan dari ketulusan. Dan bagi Eleanor, Raka bukan lagi sekadar pekerja, melainkan alasan untuk terus hidup.